Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas mata kuliah pemrograman mobile praktikum I3 akan mempresentasikan aplikasi yang kami kembangkan selama satu semester ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Delia dengan NIM 1872311010. Saya Cokorda Isri Nasanti Marani Pemayun dengan NIM 187231011. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami kembangkan yaitu Wastewise, aplikasi inovatif untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di Surabaya. Jadi, latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah karena melihat permasalahan sampah di Surabaya, di mana sampah itu belum dimanfaatkan secara maksimal dan oleh karena itu kami merancang aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di mana menghubungkan bank sampah dengan masyarakat Surabaya dengan harapan eh, dengan adanya aplikasi ini pengelolaan sampah tuh dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, untuk fitur utamanya sendiri itu ada yang berkaitan dengan edukasi supaya si pengguna ini bisa mengolah sampahnya sendiri dan juga ada store sampah di mana nanti bisa menyalurkan sampahnya untuk dikelola oleh bank sampah. Dan selanjutnya berikut adalah hasil dari aplikasi yang kami buat untuk rancangan secara spesifiknya seperti perancangan database-nya, terus juga UI UX dan juga perancangan sistemnya itu terdapat di laporan yang kami lampirkan. Kami sudah melampirkan secara mendetail. Nah, pada presentasi kali ini kami akan berfokus pada demo aplikasinya. Berikut adalah aplikasi dari splash screen Westwise-nya sendiri. Jadi ketika pertama kali membuka aplikasinya akan tampil splash screen sebagai berikut, lalu setelah diklik nanti akan tampil ke pilihan ingin login atau registrasi. Jadi ini adalah halaman autentikasinya. Berikut, semisal pengguna pilih mendaftar, nanti pengguna bisa mengisi data nama, juga ada jenis kelamin, tanggal lahir, detail alamat, kelurahan, nomor telepon, dan juga pastinya email dan password. Nah, jadi untuk autentikasinya sendiri kami menggunakan email dan password. Berikut ada tampilan dari registrasinya. Semisal penggunanya sudah punya akun, nanti bisa langsung klik masuk dan di sini akan memasukkan akun yang sudah dimiliki berupa email dan password. Nah, semisal kita karena udah punya akun, jadi kita akan langsung login saja dan di sini passwordnya juga sudah ada. Oke, nah di sini langsung klik saja masuk. Nah, maka sistem akan secara otomatis memverifikasi pengguna. Berikut adalah tampilan setelah penggunanya berhasil login dengan akun yang ia miliki akan langsung dialihkan ke beranda. Jadi berikut ada tampilan dari beranda. Ini masih agak loading sedikit. Nah, jadi beranda ini akan menampilkan informasi penting dan juga fitur-fitur penting. Jadi di beranda ini kami menonjolkan informasi apa saja sih yang perlu banget untuk diketahui pengguna. Contohnya adalah jumlah poin yang dimiliki di akunnya. Juga kami menonjolkan fitur-fitur penting supaya mempercepat si pengguna untuk mengelola sampahnya. Jadi di sini ada mengenali sampah, kenali sampah. Ini kayak seperti edukasi untuk bagaimana cara mengelola sampahnya. Juga di sini ada store sampah. Jadi supaya penggunanya nggak bingung mencari menu di mana sih store sampah, kami langsung menaruhnya juga tombol store sampah di berandanya. Jadi langsung klik store sampah, maka pengguna bisa langsung ke halaman store sampah. Nah, di sini juga ada informasi bank sampah. Di sini ada alamat bank sampahnya dan juga nama bank sampahnya dan juga di sini kami menampilkan fitur artikel, jadi daftar-daftar artikel yang bisa dibaca pengguna. Kenapa kami menampilkannya di beranda? Dengan harapan supaya artikel ini dapat dibaca oleh pengguna, jadi pengguna bisa tertarik untuk membaca artikelnya. Nah, berikut ada tampilan dari beranda kami secara keseluruhan. Di sini juga ada jumlah sampah yang telah di-store oleh pengguna. Dan selanjutnya, semisal pengguna ingin mengenali nih bagaimana sih cara mengelola sampah secara cepat. Nah, di sini tinggal klik kenali sampah. Di sini eh, adalah fitur edukasi yang kami tawarkan untuk pengguna. Itu ada berupa artikel. Jadi di sini ada daftar artikelnya.
yang dapat dibaca oleh pengguna itu sendiri. Dan selanjutnya, semisal nanti klik artikelnya akan masuk ke halaman detail. Di sini memang performanya masih agak loading. Nah, jadi eh, berikut adalah detail dari artikelnya. Untuk artikelnya sendiri berkaitan dengan pengelolaan sampah dan juga isu lingkungan, dengan harapan selain pengguna tahu cara mengelola sampah, juga pengguna lebih sadar nih dan tahu nih akan isu-isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya juga di kota Surabaya. Nah, untuk artikel sebagai berikut, lalu selain kami edukasinya melalui artikel, kami juga edukasinya melalui AI. Jadi karena di era sekarang kecerdasan buatan itu sedang booming-boomingnya juga, kami coba untuk nih integrasi aplikasi kami dengan AI. Nah, kali ini kami coba untuk mengintegrasikan fitur edukasi ini dengan API milik Gemini. Jadi, berikut adalah tampilan dari chatbot yang kami buat. Nah, untuk integrasi AI-nya sendiri kami membuat fitur berupa chatbot. Nah, di sini Westwise Bot ini sangat akan membantu pengguna untuk mengenali sampahnya secara cepat karena di sini pengguna bisa langsung ketik saja pertanyaannya. Jadi semisal nih lagi bingung bagaimana cara mengelola sampah makanan. Nah, di sini langsung ketik saja, nanti si Westwise Bot-nya ini akan menjawab pertanyaan dari pengguna. Nah, di sini masih agak loading. Nah, berikut adalah jawaban dari eh, yang diberikan oleh Westwise Bot terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Nah, dapat dilihat bahwa juga jawabannya juga akurat dan sesuai. Berikut ada jawabannya. Lalu juga di sini bisa melalui suara dan juga bisa melalui foto. Namun karena di sini kami menjalankannya menggunakan Android yang emulator ini, itu agak kendala gitu untuk mengupload fotonya karena dia akan terhubung di internal si Android itu sendiri. Namun ketika menjalankannya di emulator Chrome itu eh, kami udah coba dan bisa berhasil fitur pengenalan gambarnya. Jadi misalkan diupload gambar sampahnya, terus bagaimana cara mengelolanya. Nah, itu nanti Westwise Bot-nya ini bisa langsung mengenali sampahnya apa dan juga bagaimana cara pengenalan sampahnya. Juga di sini bisa fitur secara audio, di mana nanti audionya setelah diklik nanti itu akan langsung menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar diubah menjadi teks. Nah, semisal mengajukan pertanyaan di luar berkaitan nama lingkungan dan pengelolaan sampah, maka Westwise Bot ini akan menjawab bahwa model ini hanya bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan. Nah, selain itu ada juga secara manual. Jadi di sini ada tombol, juga di sini ada jenis sampahnya. Nah, ini penjelasan dari jenis sampah dan juga cara pengelolaannya, tetapi ini yang versi manual, tidak memakai chatbot. Oke, kita akan kembali ke menu. Nah, berikut adalah dengan demikian halaman edukasi yang kami sajikan dengan harapan kedua fitur kombinasi antara artikel dan juga chatbot AI ini bisa memberikan wawasan terhadap pengguna supaya bisa mengelola sampahnya sendiri. Jadi nggak bergantung dengan sepenuhnya ke bank sampah, supaya bank sampahnya juga nggak overload, supaya juga di TPA-nya, di tempat pembuangan akhirnya tuh nggak overload. Jadi benar-benar tuh belajar mengolahnya itu dari sisi si masyarakatnya dulu, dari sisi penggunanya dulu. Baru untuk selanjutnya, untuk pengolahan bank sampahnya ini, kami provide di store sampah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Jadi selain menawarkan edukasi, kami juga menawarkan fitur setor sampah yang dimana ini juga bisa diakses melalui beranda dengan klik setor sampah. Nah, di sini adalah tampilan awal dari setor sampah yang dimana ini akan menampilkan jenis sampah yang di-provide oleh bank sampah yang nantinya bisa dikumpulkan dan dikirimkan ke bank sampah. Nah, untuk jenis sampahnya sendiri itu untuk
Westway sendiri itu masih ke sampah yang kategori anorganik dan organik. Untuk sampah B3 itu belum bisa. Nah, di sini jenis sampahnya jadi kita tinggal tambah. Misalkan ini kertas. Ini dia hitungannya per kilo. Jadi di sini juga sudah ditampilkan poin yang diperoleh berdasarkan sampah per kilonya. Seperti kertas itu 9 poin per kilo, logam 15 poin per kilo, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan kita tambah untuk kertas, misalkan kita 2 kilo, lalu sampah makanan kita 2 kilo juga, dan sampah plastik misalkan 2 kilo juga. Nah, jadi nanti di sini juga otomatis terakumulasi, di mana di sini bisa dilihat ada 3 jenis sampah, yaitu kertas, sampah makanan, dan plastik. Dan di sini juga ada total beratnya berapa kilo serta poin yang akan diperoleh. Nah, setelah di pemilihan jenis sampah ini kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kita akan ditampilkan detail sampah apa saja yang kita ingin setor dan perkiraan pendapatan. Eh, Kira-kira berapa sih poin yang kita dapat dari hasil sampah yang akan kita setor. Nah, selain itu, di sini kita bisa memilih layanan yang kita inginkan. Nah, jadi Westwise sendiri menawarkan dua pilihan, yaitu di mana jemput sampah, jadi mana sampah itu nanti akan dijemput oleh staf atau pegawai dari Westwise sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa setor langsung. Jadi kita ke bank sampahnya langsung. Nah, di sini saya akan coba melalui layanan jemput sampah. Nah, jadi nanti ketika klik jemput sampah, di situ kita akan memilih bank sampah tujuan. Lalu di sini kita bisa mengatur alamat dan waktu penjemputan. Misalkan di sini akan ditampilkan alamat default kita sesuai alamat yang kita daftarkan sebelumnya. Namun kita juga bisa mengubah alamat kita. Misalkan di sini saya ubah jadi Jalan Mulyorejo Tengah nomor 1. Nah, kita simpan. Nah, di sini dia otomatis akan berubah. Dan kita juga bisa mengatur waktu penjemputan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin jam 6.30, jam 6 sore. Nah, setelah itu kita tinggal ajukan penjemputan. Nah, kemudian di sini akan menampilkan detail store sampahnya. Nah, jadi di sini akan menampilkan detail mulai dari bank sampahnya, kemudian lokasi penjemputan, waktu penjemputan, dan rincian poin maupun sampah yang kita setorkan. Nah, itu untuk fitur layanan eh, jemput sampah. Nah, di sini saya akan mencoba apabila menggunakan setor langsung. Lalu klik setor langsung. Nah, apa sih bedanya jemput sampah dengan setor langsung? Kalau setor langsung itu kita di sini tinggal pilih bank sampah tujuan dan buat kode verifikasi. Nah, di mana nanti kita akan diberikan kode verifikasi yang selanjutnya kita tunjukkan kepada petugas di bank sampah. Nah, setelah eh, kodenya itu diverifikasi oleh petugasnya, lalu kita klik selesai dan akan menampilkan detail store-nya. Nah, selain itu, di halaman setor sampah sendiri itu juga ada riwayat setor sampah yang dimana kita bisa melihat riwayat penyetoran yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini adalah tampilannya dan di sini juga ada menampilkan informasi mengenai jumlah sampah yang telah kita kumpulkan. Nah, kemudian di sini kita bisa klik detail, lalu dia akan menampilkan detail setor kita. Nah, selain itu juga setelah kita melakukan setor tadi, otomatis poin kita itu akan bertambah. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa poinnya telah bertambah menjadi 163 poin. Nah, jadi itu untuk fitur setor sampah dan kemudian ada juga fitur tukar poin. Jadi, selain pengguna mengumpulkan, itu pengguna juga bisa menukarkan poin yang telah dikumpulkan. Jadi, penukarannya itu bisa ditukarkan dengan donasi maupun dengan barang ramah lingkungan atau eco-friendly. Nah, di sini juga sudah ditampilkan untuk di tampilan tukar poin. Itu ada untuk donasi, itu ada donasi pendidikan anak, kesehatan, dan bencana alam. Dan untuk barang ramah lingkungannya sendiri itu ada tumbler, tote bag,
set alat makan, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan penukaran poin melalui donasi. Nah, di sini apabila kita ingin melakukan donasi, kita tinggal klik donasi di sini, kemudian klik donasi sekarang. Nah, jadi kita di sini bisa memasukkan jumlah poin yang ingin kita donasikan. Nah, jadi karena saya memiliki 163 poin, jadi di sini saya akan mencoba berdonasi sejumlah 63 poin. Lalu klik donasi. Lalu di sini ada pop-up konfirmasi. Lalu kita klik donasi. Nah, kemudian apabila berhasil, maka akan muncul pop-up donasi berhasil. Lalu klik selesai. Nah, di sini juga total donasi yang terkumpul untuk donasi kesehatannya bertambah. Selain itu, dapat dilihat bahwa poin kita juga berkurang. Nah, jadi itu untuk donasi tukar poin berupa donasi. Selain itu kita juga bisa melalui penukaran barang ramah lingkungan. Nah, di sini karena poin saya itu ada 100, nah dapat dilihat ya untuk poin 100 mungkin kita bisa melakukan penukaran di pupuk kompos organik atau bibit tanaman. Nah, selain itu juga di sini ditampilkan jumlah stok dari barang yang tersedia. Nah, misalkan di sini saya menukarkan bibit tanaman. Nah, di sini akan ditampilkan detail di mana terdapat poin Anda saat ini, kemudian yang poin akan dikurangi berapa dan sisa poinnya. Nah, di sini bisa klik batal maupun lanjut melakukan penukaran. Nah, jadi tukar sekarang. Nah, dari penukaran tadi dapat lihat bahwa penukaran berhasil dan di mana kita juga mendapatkan kode redeem yang di mana nanti itu kita akan tunjukkan ke petugas kode redeemnya untuk mengambil barang yang kita tukarkan. Di sini juga kita bisa salin, lalu kita bisa klik selesai juga. Nah, selain itu kita juga bisa melihat riwayat tukar poin yang kita lakukan untuk mengetahui aktivitas yang kita lakukan bagaimana poinnya bisa bertambah maupun berkurang dan apabila kalian lupa dengan kode redeemnya itu juga bisa dilihat di riwayat tukar. Nah, di sini bisa dilihat tukar barang sebelumnya itu ada bibit tanaman. Nah, di sini juga ditampilkan kode redeemnya yang dimana bisa ditunjukkan nantinya. Nah, jadi itu untuk tukar poin. Yang terakhir itu ada profil. Jadi di tampilan awal itu akan menampilkan foto, lalu nama pengguna, kemudian ada email, terus jumlah poin yang dimiliki, kemudian ada nomor telepon, jenis kelamin, dan sebagainya sesuai dengan data yang didaftarkan pada halaman pendaftaran. Nah, di sini pengguna bisa melakukan ubah profil maupun ubah password. Untuk ubah profil sendiri, nah jadi untuk ubah profil itu di sini pengguna bisa melakukan perubahan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, eh, kecuali emailnya. Jadi misalkan di sini saya mau edit, kita ubah tanggal lahir, kita ubah ke tanggal 6 Januari. Lalu di sini kita simpan perubahan. Nah, di sini ada notifikasi bahwa profil berhasil perbarui dan dapat dilihat juga tanggal lahirnya telah berubah. Selain profil, di sini kita juga bisa melakukan ubah password. Nah, di mana sini kita masukkan alamat saat ini, kemudian alamat baru dan melakukan konfirmasi. Nah, kemudian kita tinggal klik simpan perubahan, yang dimana nantinya otomatis em, password dari pengguna itu akan berubah sesuai dengan password barunya. Nah, yang terakhir itu tentunya eh, melakukan pengguna bisa melakukan logout. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata yang kami ucapkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.